Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan pengimbasan pembelajaran mendalam. Nah, untuk meningkatkan pemahaman guru dalam memahami, meresapi, dan menerapkan pembelajaran mendalam di kelas. Untuk pengimbasan ini kita sharing-sharing saja, kita sama-sama sedang belajar untuk memahami pembelajaran mendalam ini. Nanti materi pertama akan disampaikan oleh Bu Ani yang akan menyampaikan materi tentang pola pikir bertumbuh. Kepada Bu Ani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, mengganggu waktu belajarnya. Di sini kita akan sharing bareng, belajar bareng mengenai pola pikir bertumbuh, karena di sini kita akan belajar mengenai membahas tentang pembelajaran mendalam yang akan nanti Bapak Ibu terapkan di kelas ya. Ini mungkin sekedar sharing aja karena kita sama-sama belajar. Jadi mari kita belajar bersama, ikuti modul yang ada ini ya. Untuk pertama, pola pikir bertumbuh. Apa yang tergambar di benak Bapak Ibu tentang bertumbuh ini? Tumbuh. Ada tumbuh, ada kembang ya. Kalau tumbuh itu ke atas, otomatis pemikiran itu harus selalu progresnya terus tumbuh meningkat gitu. Beda dengan ada dua macam di sini ya, ada yang bertumbuh, ada yang tetap. Nah di sini dikatakan menurut menteri kita yang sekarang, Bapak Muti, kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Meskipun satu masalah, tapi kita bisa berpikir bahwa banyak jalan keluar yang akan mampu kita akan kita pilih gitu kan. Misalkan dari sini, karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Itu untuk growth mindset dari Profesor Abdul Muti Medikas kita. Adapun latar belakang adanya pembelajaran mendalam ini menurut hasil survei mindset dalam PISA itu program internasional student assessment yang dilakukan di luar negeri pada tahun 2018. Indonesia itu termasuk satu dari 6 negara yang memiliki beberapa persen murid yang growth mindset itu bawah 40%. Kalau orang-orang luar mungkin anak-anak itu udah berpikir luas. Kalau di kita itu Indonesia itu termasuk nomor 3 dari bawah, bukan dari atas. Jadi mungkin tugas kita sebagai seorang pendidik itu sangat banyak lah, mungkin sangat berat untuk mencapai nomor Indonesia itu bukan 3 di bawah gitu. Di sini kemudian ada korelasi positif antara jumlah murid yang growth mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Nah, di sini modul ini akan membahas mengenai konsep pola berpikir bertumbuh, kemudian pola pikir bertumbuh untuk pembelajaran mendalam, kemudian pola pikir bertumbuh untuk kreativitas, yang keempat pola pikir bertumbuh untuk pengetahuan nilai dan karakter, yang kelima penugasan, dan terakhir itu pembelajaran ya. Untuk pertama dulu kita akan membahas berkenalan dulu nih dengan apa itu tadi seperti yang sudah dikatakan ya, konsep pola pikir bertumbuh tadi. Seperti yang saya katakan, bertumbuh terus berkembang ke atas ya, punya progres terus. Nah, di sini ada 3. Pola pikir itu adalah segalanya katanya. Pola pikir lalu akan mendikte sebuah tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Jadi ketiga komponen ini saling berhubungan gitu, saling keterkaitan. Kemudian di sini ada juga, nah, pola pikir itu lebih penting dari keterampilan. Jadi ini pola pikir adalah fondasi awalnya. Kalau pola pikirnya
bagus, maka keterampilan akan mendukung dan alatnya pun akan saling mempengaruhi. Jadi semua ini tidak lepas dari pola pikir gitu. Pola pikir juga merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Kadang kita kalau misalkan pola pikirnya berkembang, ketika kita dapat kesusahan itu, misalkan ada anak misalkan yang susah ke sekolah, kalau pola pikir bertumbuh, jadikan kita sebagai tantangan kumaha carana agar anak tersebut mau belajar atau mau ke sekolah. Kalau misalkan pola pikir bertetap mah, ada gitu nah, budak sakit gitu nah, jadi tidak ada, jadi langsung menyerah, putus asa. Kalau pola pikirnya bertumbuh, pasti akan selalu ada jalan untuk masalah tersebut gitu. Bagaimana caranya ya? Nah, ya betul Bu. Nah, menghadapi manusia berbeda-beda. Mindset ini pola pikir kita, jadi itu harus dibentuk, nggak datang sendirinya gitu. Mindset itu bisa diasah oleh kita, berasal dari kebiasaan-kebiasaan, kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Misalkan ibu-ibu terus pengalaman, ada pengalaman kita bahwa terus pernah kealaman, jadi ketika ada menemukan suatu kejadian itu udah bisa memprepare dan kemudian meresponnya dengan apa yang sudah mereka alami. Seperti itu bisa jadi contoh ketika kita menghadapi suatu masalah. Nah, di sini ada dua pola berpikir yang tadi disebutkan. Yang pertama grow mindset, pola pikir bertumbuh. Yang kedua fixed mindset, pola pikir tetap, flat, hanger gitunya. Nah, kalau ini keyakinan bahwa kecerdasan, keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Jadi kita tidak menutup open minded, itu selalu berpikiran terbuka kalau kita punya pikiran grow mindset. Sedangkan untuk fixed mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak bisa diubah, dan tidak bisa diubah hadir gitu, emang gitu gitunya. Jadi tidak ada keinginan untuk terus bertumbuh gitu. Bisa dipahami untuk yang antara fix sama grow. Yang nama selalu ada jalan keluar, berusaha gitu untuk yang grow mindset. Nah, di sini perbedaan pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Untuk challenge itu tantangan ya. Kalau dia pola pikir tetap itu ada tantangan itu, mungkin menghindar wae. Tapi kalau bertumbuh itu ada tantangan, cobain menerima gitu ya. Kemudian yang kedua, obstacle itu hambatan. Kalau yang berpikir bertumbuh, kalau ada hambatan tetap bertahan, kita fighting sendiri. Beda dengan yang pola pikir tetap, ada hambatan, bisa gitu kan. Nah, terus yang effort ini upaya. Ketika peluangnya effortnya yang usaha bukan upaya. Kalau effortnya usaha, kalau untuk yang bertumbuh itu ada usahanya, ini peluang kita untuk terus bertahan, untuk terus maju. Beda dengan yang pola pikir tetap, ada usaha kenaon mubazir, berusaha naogenan hasil kecil. Beda dengan yang bertumbuh ini. Kemudian kritik dari orang lain, misalkan tentang kinerja kita, bagus, jadikan informasi buat kita kerja berikutnya. Sedangkan kalau misalkan yang pola pikir tetap itu sebagai serangan ke diri kita, jadi tidak akan perkembangan kita tidak akan maju gitu. Padahal ibu-ibu untuk menghilangkan penat, hilangkan dulu ice breaking. Oke.